Wait, stop! Complete. Pernah nggak kamu ngerasa kerja keras tiap hari, tapi rekening tetap segitu-gitu aja? Gaji masuk, cicilan keluar, hidup jalan di tempat. Lalu kamu bertanya pelan-pelan, sebenarnya yang salah siapa? Aku mau jujur dari awal, masalahnya sering bukan di kamu, tapi di cara kita membangun penghasilan. Sebagian besar orang diajarin satu pola, sekolah, kerja, tunggu gaji, ulangi. Padahal dunia udah berubah, biaya hidup naik terus, tapi sumber penghasilan kita sering cuma satu pintu. Begitu pintu itu goyah, semuanya ikut runtuh. Di titik inilah banyak orang mulai mikir, gimana caranya punya bisnis? Sayangnya, yang kebayang justru sesuatu yang ribet, butuh modal besar, atau harus jenius dulu. Padahal ada bisnis-bisnis sederhana, kelihatannya sepele, tapi kalau diposisikan dengan benar, justru bisa jadi penghasilan utama. Video ini bukan soal mimpi instan atau janji manis cepat kaya. Aku bakal ngajak kamu ngelihat 4 jenis bisnis yang realistis, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan masuk akal secara ekonomi. Bisnis yang bisa dimulai dari kecil, tapi dirancang untuk tumbuh besar. Kita akan bahas bukan cuma apa bisnisnya, tapi juga logika di baliknya. Kenapa bisnis ini bisa bertahan, gimana cara memulainya tanpa membakar uang, dan bagaimana mengubahnya dari sekedar sampingan jadi mesin penghasilan utama. Kalau kamu ngerasa capek dikejar waktu dan penghasilan yang stagnan, video ini bukan hiburan, tapi peta. Dan di bagian selanjutnya, aku akan bongkar dulu satu hal penting. Kenapa sistem keuangan hari ini bikin banyak orang kerja makin keras, tapi hasilnya makin tipis? Kalau kamu siap ngelihat realitasnya tanpa ilusi, bilang aja. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku pengen kamu stop sebentar. Tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota mana aja. Aku pengen tahu, kamu nonton dari mana, dan kita bisa lihat seberapa luas obrolan ini nyebar. Karena jujur aja, masalah yang mau kita bahas ini nggak kenal lokasi. Mau kamu di kota besar atau daerah yang kelihatannya lebih tenang, tekanannya sama. Harga naik, penghasilan segitu-gitu, dan waktu terasa makin mahal. Sekarang aku mau tantang satu asumsi yang sering banget dianggap normal. Banyak orang percaya kalau kerja keras otomatis bikin hidup aman secara finansial. Padahal, data menunjukkan sebaliknya. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, mayoritas pekerja di Indonesia masih bergantung pada satu sumber penghasilan utama, sementara biaya hidup terus meningkat setiap tahun. Artinya, semakin lama, daya tahan finansial makin tipis, bukan makin kuat. Sistem ini bukan rusak, tapi memang dirancang begitu. Kamu ditukar waktumu dengan uang, dan begitu waktumu habis, aliran uang ikut berhenti. Nggak peduli seberapa rajin atau setia kamu bekerja. Disinilah banyak orang terjebak, bukan karena kurang pintar, tapi karena main di permainan yang aturannya nggak mereka buat. Nah, setelah kamu ngerti realitas ini, baru masuk akal kenapa kita perlu bicara soal bisnis. Bukan bisnis yang ribet, tapi bisnis yang logis secara sistem. Di bagian selanjutnya, aku mulai bongkar bagian intinya. 4 bisnis sederhana yang kelihatannya biasa, tapi punya potensi jadi penghasilan utama kalau kamu paham cara kerjanya. Sebelum aku masuk ke inti pembahasan, aku minta satu hal kecil dari kamu. Tarik napas sebentar, duduk yang nyaman, dan turunin ekspektasi berlebihan. Video ini nggak perlu kamu tonton sambil lompat-lompat pikiran. Anggap aja kamu lagi duduk bareng aku, ngobrol pelan, tanpa distraksi. Karena bagian ini bukan tentang cepat paham, tapi tentang nyambung. Kalau kamu menyimak dengan tenang, banyak kepingan yang nanti tiba-tiba klik sendiri di kepala kamu. Sekarang kita mulai. Bisnis pertama yang sering diremehkan, tapi justru paling banyak melahirkan penghasilan stabil, adalah bisnis jasa berbasis keahlian sederhana. Bukan keahlian langka, bukan juga skill level dewa. Justru skill yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang salah kaprah soal bisnis. Mereka pikir bisnis itu harus jual produk fisik, punya stok, gudang, atau karyawan. Padahal, bisnis paling efisien di awal justru menjual waktu yang dikemas sebagai solusi. Coba kamu perhatikan, setiap hari orang butuh bantuan, beresin masalah, nyirit waktu, atau bikin hidup mereka lebih simpel. Desain, edit video,
admin media sosial, penulisan, jasa riset, jasa kelola marketplace, bahkan jasa mengatur data. Semua itu bukan tren, tapi kebutuhan. Logika ekonominya sederhana. Selama masalah itu ada, orang akan membayar untuk menyelesaikannya. Dan kabar baiknya, kamu gak perlu menciptakan masalah baru, kamu tinggal masuk ke arus yang sudah ada. Anggap bisnis jasa itu seperti menyewakan otak dan tangan kamu, tapi dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Beda dengan kerja kantoran, di sini kamu yang pegang kendali ritme dan nilai. Kesalahan paling umum adalah orang menjual jasanya terlalu murah dan tanpa posisi yang jelas. Mereka jadi tukang, bukan pemilik solusi. Padahal yang bikin bisnis jasa naik kelas itu bukan jam kerja, tapi spesialisasi. Begitu kamu mempersempit fokus, nilai kamu justru naik. Satu masalah spesifik, satu jenis klien, satu alur kerja yang rapi. Sekarang kita masuk ke bisnis kedua. Bisnis yang kelihatannya sepele, tapi secara sistem sangat kuat. Bisnis distribusi mikro. Ini bukan soal buka toko besar, ini soal jadi penghubung. Di dunia nyata, produsen jarang jago jualan, dan penjual jarang mau ribet produksi. Celah inilah yang bisa kamu isi. Kamu ambil produk yang sudah terbukti laku, lalu kamu fokus ke satu hal saja, distribusi yang lebih rapi dan konsisten. Bisa lewat online, bisa lewat komunitas, bisa lewat relasi lokal. Analogi sederhananya gini, kamu bukan bikin air, tapi bikin pipa. Dan pipa yang bagus, walaupun kecil, akan terus dialiri uang. Banyak orang gagal karena pengen langsung besar. Padahal kunci bisnis distribusi itu repetisi, bukan sensasi. Satu produk, satu target pasar, satu pesan yang jelas. Diulang terus sampai stabil. Begitu alurnya ketemu, bisnis ini bisa tumbuh tanpa kamu harus selalu ada di depan layar. Bisnis ketiga lebih halus, tapi dampaknya panjang. Bisnis berbasis konten dan atensi. Ini bukan soal viral, ini soal kepercayaan. Setiap hari orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari jawaban. Siapapun yang konsisten memberi jawaban yang relevan, lambat laun akan jadi rujukan. Konten bukan produk utama, konten adalah pintu. Begitu orang percaya, kamu bisa mengarahkan ke jasa, produk, atau kolaborasi. Itu sebabnya bisnis ini sering terlihat lambat di awal, tapi sangat kuat di belakang. Anggap konten seperti menanam pohon. Awalnya sepi, lama tumbuh, tapi sekali berbuah, hasilnya berulang. Bisnis keempat adalah yang paling sering diabaikan, tapi paling realistis. Bisnis pengelolaan sistem kecil. Bukan sistem rumit, tapi sistem yang bikin orang lain lebih rapi. Banyak pelaku usaha kecil punya masalah yang sama. Data berantakan, alur kerja kacau, keuangan gak jelas. Kalau kamu bisa bantu mereka menata, kamu sedang menjual ketenangan. Dan ketenangan itu mahal. Bisnis ini jarang disorot karena nggak terlihat keren. Tapi justru disitulah uang tenang bersembunyi. Sampai di sini, jangan buru-buru mikir, aku cocok yang mana. Biarkan dulu semua ini mengendap. Di bagian berikutnya, aku akan bongkar lebih dalam. Kenapa banyak orang gagal di bisnis-bisnis ini, padahal kelihatannya sederhana? Dan apa yang membedakan orang yang menjadikannya sampingan dengan mereka yang berhasil menjadikannya penghasilan utama? Tetap di sini, kita baru masuk ke lapisan pentingnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, aku pengen kamu ikut terlibat sedikit. Dari 4 bisnis yang barusan kamu dengar, tulis di komentar mana yang paling nyantol di kepala kamu. Bukan yang paling keren, tapi yang paling terasa mungkin kamu jalani. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas orang. Kenapa bisnis-bisnis ini kelihatannya sederhana, tapi kenyataannya banyak yang mentok di tengah jalan? Masalah utamanya hampir selalu sama. Orang fokus ke bentuk bisnis, tapi nggak paham mesin di dalamnya. Ambil contoh bisnis jasa. Banyak yang mulai dengan semangat tinggi, klien pertama datang, uang masuk, lalu capek sendiri. Bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena semua bergantung ke tenaga mereka. Yang sering dilewatkan adalah sistem. Tanpa alur kerja yang jelas, tanpa batasan layanan, tanpa harga yang mencerminkan nilai, bisnis jasa berubah jadi kerja lepas tanpa arah. Dan ini yang bikin orang merasa, kok nggak naik-naik ya? Bisnis jasa yang jadi penghasilan utama selalu punya satu ciri. Dia bisa dijalankan berulang dengan energi yang relatif sama, bukan makin lama makin menguras. Sekarang bisnis distribusi mikro.
disinilah banyak mitos beredar. Banyak orang percaya kalau jualan itu soal bakat ngomong atau jago marketing. Padahal di lapangan, yang menang justru yang konsisten dan rapi. Anomali yang jarang disadari, produk biasa dengan distribusi stabil sering mengalahkan produk keren tapi jualannya sporadis. Bukan soal siapa paling kreatif, tapi siapa paling tahan mengulang proses yang sama. Masalahnya, otak kita suka sensasi. Kita bosan mengulang, padahal uang justru lahir dari pengulangan yang membosankan tapi efektif. Sekarang kita geser ke bisnis konten. Ini yang paling sering disalahpahami. Banyak orang masuk ke dunia konten dengan mindset cepat dikenal. Begitu sepi respon, mereka berhenti. Padahal konten bukan lomba sprint, tapi maraton kepercayaan. Kontradiksinya di sini. Konten yang paling menghasilkan sering bukan yang paling ramai, tapi yang paling tepat sasaran. Sedikit penonton, tapi relevan, jauh lebih berharga daripada ramai tapi nggak percaya. Di tahap ini aku pengen kamu refleksi sebentar. Kalau kamu pernah bikin konten atau kepikiran ke arah sana, tulis di komentar, kendala terbesarnya apa? Bukan buat curhat, tapi biar kamu sadar kamu nggak sendirian. Lanjut ke bisnis pengelolaan sistem kecil. Ini bisnis yang sering bikin orang ragu karena kelihatannya nggak menjual. Padahal justru di sini banyak uang stabil mengalir. Karena yang kamu jual bukan janji, tapi keteraturan. Mitos terbesarnya adalah orang mengira klien kecil nggak punya uang. Faktanya, banyak pelaku usaha rela bayar mahal asal kepalanya nggak penuh dan operasionalnya jalan. Yang bikin gagal biasanya satu, pelaku bisnisnya sendiri nggak rapi. Kamu nggak bisa menjual sistem kalau hidup dan kerja kamu masih berantakan. Di sini integritas kerja lebih penting daripada presentasi. Sekarang kita rangkum benang merahnya. 4 bisnis ini berbeda bentuk, tapi satu pola. Semua yang berhasil menjadikannya penghasilan utama selalu berhenti mengejar kesibukan. Mereka fokus membangun struktur waktu, struktur nilai, struktur proses. Begitu struktur ini terbentuk, bisnis mulai terasa lebih tenang. Bukan tanpa masalah, tapi bisa diprediksi. Kalau kamu perhatiin, orang yang terlihat santai justru sering punya sistem paling disiplin. Dan orang yang terlihat sibuk, seringkali cuma sibuk menambal kebocoran. Di titik ini, aku pengen kamu jawab satu pertanyaan di kepala kamu sendiri. Selama ini kamu sibuk membangun apa? Penghasilan atau sistem? Di bagian selanjutnya, aku bakal ajak kamu turun ke tanah. Bukan teori, tapi langkah nyata yang bisa kamu mulai bahkan dari kondisi sekarang. Pelan-pelan aja. Yang penting kamu masih di jalur yang benar. Sekarang, aku mau kamu dengerin bagian ini dengan perasaan sedikit lebih tenang. Karena apa yang mau aku jelasin bukan sesuatu yang jauh, bukan teori tinggi, dan bukan solusi milik orang lain. Ini justru sering jadi jawaban yang selama ini kamu tunggu, tapi kelihatannya terlalu sederhana sampai sering kamu abaikan. Kalau dari tadi kamu ngerasa, ini kok masuk akal ya? Itu bukan kebetulan. Karena solusi finansial yang benar memang harus terasa logis, bukan bikin deg-degan. Kita mulai dari satu prinsip dasar. Jangan langsung mikir besar, mikir dulu rapi. Langkah pertama yang paling penting adalah memilih satu jalur saja. Bukan 4, bukan 2, tapi satu yang paling dekat dengan kondisi kamu hari ini. Bukan yang paling menjanjikan di atas kertas, tapi yang paling mungkin kamu jalani dengan konsisten. Begitu kamu pilih, hentikan kebiasaan lompat-lompat. Masalah banyak orang bukan kurang peluang, tapi kebanyakan arah. Langkah kedua, ubah cara kamu melihat waktu. Waktu bukan sesuatu yang kamu habiskan, tapi sesuatu yang kamu investasikan. Sisihkan jam khusus yang konsisten. Bukan nunggu mood, bukan nunggu luang, tapi jam yang kamu anggap serius. Di titik ini, kamu sedang melatih otak kamu untuk berpindah dari mode pekerja ke mode pemilik. Langkah ketiga, rapikan alur kerja sekecil apapun bisnis kamu. Catat apa yang kamu lakukan, bagaimana urutannya, dan bagian mana yang paling menguras energi. Ini mungkin terdengar sepele, tapi disinilah bisnis mulai berubah bentuk. Dari capek yang gak jelas, jadi capek yang terarah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang berhenti. Hasil yang belum kelihatan. Aku mau kamu paham satu hal. Di fase awal, bisnis yang sehat sering terasa membosankan. Gak ada tepuk tangan, gak ada lonjakan besar. Yang ada cuma proses yang diulang. Dan justru disinilah mental kamu dibentuk. Kalau kamu bisa bertahan di fase ini, kamu sudah selangkah lebih depan dari kebanyakan orang. Karena mayoritas berhenti bukan karena gagal, tapi karena nggak sabar. Sekarang soal uang. Jangan fokus ke angka besar dulu. Fokus ke stabil.
Pendapatan kecil tapi konsisten jauh lebih kuat daripada pendapatan besar tapi acak. Dari stabilitas inilah kamu bisa mulai menaikkan harga, memperbaiki layanan, dan memperluas jangkauan. Di titik ini, banyak orang mulai merasa sesuatu berubah. Bukan cuma di rekening, tapi di kepala. Ada rasa tenang karena kamu tahu uang bisa diusahakan, bukan ditunggu. Ada rasa percaya diri karena kamu punya kendali walau belum sempurna. Hambatan pasti ada. Rasa malas, rasa ragu, rasa pengen nyerah. Saat itu datang, jangan cari motivasi besar. Cukup ingat satu hal sederhana. Kamu nggak lagi bergerak untuk kaya cepat. Kamu sedang membangun fondasi supaya hidup kamu nggak rapuh. Kalau hari ini kamu cuma bisa jalan pelan, itu nggak apa-apa. Yang berbahaya itu berhenti sambil bilang, nanti aja. Aku pengen kamu sadar, solusi finansial jarang datang dalam bentuk kejutan. Biasanya datang sebagai rutinitas yang akhirnya membebaskan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, apa yang kita bahas dari tadi ini memang bukan solusi yang dramatis. Tapi justru itulah kenapa dia realistis. Di bagian terakhir nanti, aku akan bantu kamu merangkum semuanya. Biar kamu nggak cuma paham, tapi juga yakin bahwa perubahan ini memang bisa kamu kendalikan sendiri. Tetap di sini, kita tinggal satu langkah lagi. Sekarang kita tarik napas sebentar dan lihat ke belakang. Dari awal sampai titik ini, kamu sudah melewati satu benang merah yang jelas. Masalah finansial jarang muncul karena kurang usaha. Biasanya, karena usaha kita berdiri di sistem yang rapuh. Satu sumber penghasilan, satu arah, dan nol cadangan. Kita sudah bahas akarnya. Kita bongkar realitasnya. Lalu kita lihat bahwa ada bisnis-bisnis sederhana yang sebenarnya sanggup jadi penghasilan utama kalau dibangun dengan logika, bukan emosi. Bukan soal bisnis mana yang paling cepat, tapi mana yang paling bisa kamu jalani lama tanpa hancur di tengah jalan. Kita juga sepakat, perubahan nyata bukan datang dari lonjakan besar, tapi dari keputusan kecil yang diulang dengan sadar. Memilih satu jalur, merapikan sistem, dan berhenti menunggu kondisi ideal. Kalau kamu jujur sama diri sendiri, mungkin hari ini kamu belum di titik aman. Tapi setidaknya, sekarang kamu tahu satu hal penting. Kamu bukan buntu. Kamu cuma belum membangun mesin yang tepat. Dan ini bagian paling penting yang jarang orang sadari. Kebebasan finansial bukan soal seberapa besar uangmu hari ini, tapi seberapa besar kendali yang kamu punya atas masa depanmu. Kalau sampai sini kamu merasa, gue bisa mulai dari sini. Itu tandanya kamu sudah selangkah lebih maju dari versi lama kamu. Sekarang aku mau ajak kamu melakukan satu hal sederhana. Tutup video ini nanti, lalu tulis di komentar satu keputusan kecil yang akan kamu ambil setelah ini. Bukan janji besar, cukup langkah nyata. Karena perubahan ekonomi nggak dimulai dari motivasi. Dia dimulai dari keberanian untuk bertanggung jawab atas arah hidup sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini relevan, simpan, bagikan ke orang yang kamu pedulikan, dan kita bangun diskusi yang sehat di kolom komentar. Di sini kita nggak kejar sensasi. Kita kejar kestabilan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan ingat. Masa depan finansialmu bukan ditentukan sistem, tapi keputusan yang kamu ambil hari ini.